Podcast itu perkenalkan saya Penasius Ramadjala dengan akhiran NIM 052. Di sini saya akan mensimulasikan eh, pendalaman proyek dari Microsoft Project. Yang pertama kita masuk dulu ke softwarenya atau tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih menu file, kita pilih option untuk tam- tampilannya seperti ini. Ada di schedule nanti start time-nya atau waktu bekerjanya jam 8 dan berakhir jam 5 sore. Untuk jumlah jam kerjaan per hari yaitu jam 8 jam. Dan kita klik OK. Kita akan masuk ke project information untuk targetnya itu tanggal 20 bulan 7 2025. Dan kita klik OK. Kita masuk ke change working time. Pada change ini ada menu work weeks. Kita pilih details. Kita pilih Saturday. Kita set this to this specific working times. Itu jadi jam 8 hingga jam 12. Kemudian dilanjutkan dari jam pukul 13 hingga pukul 17. Oke, jadi pekerjaan nanti akan dilaksanakan selama 6 hari dalam 1 minggu. Kemudian kita masuk ke exceptions. Dan kita pilih di bagian Agustus karena di sini nanti akan ada hari libur. Kita klik pada tanggal 17 ini. Kita namakan jadi hari kemerdekaan. Dan pada tanggal 5 September juga akan ada hari libur. Kita namakan sesuai dengan liburnya itu hari Maulid. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke penamaan daripada setiap pekerjaan. Kita ambil data dari Excel. Data, OK. Untuk beberapa pekerjaan yang menjadi bagian daripada suatu pekerjaan, misalnya untuk pekerjaan persiapan, kita pilih dari mobilisasi hingga direct kit dan juga gudang. Kita pilih, kemudian kita masuk ke menu task, kita pilih menu ini. Dia akan menjadi bagian daripada pekerjaan persiapan. Itu juga untuk selanjutnya. Semuanya sudah tersusun, tinggal tambahkan durasi daripada setiap pekerjaan. Kita bisa mengambil data dari Excel lagi.
Untuk durasi ini bisa kita tambahkan manual jika tidak tidak terdapat data dari Excel. Seperti contoh, misalnya untuk pekerjaan pemasangan bata kita tambahkannya di 4 hari. Untuk pekerjaan pelestaran, acian, dan juga pengecatan. Itu ada pelestaran misalnya 3 hari, acian 2 hari, dan juga pelestaran 2 hari. Kemudian kita pilih text name ini untuk eh, satu, satu schedule daripada setiap pekerjaan. Pilih, kemudian pilih klik untuk schedule. Dan akan muncul terlihat seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu predecessor nih. Untuk predecessor itu artinya kapan mulai daripada setiap pekerjaan. Karena mobilisasi itu yang pertama, predecessornya tidak perlu ditambahkan. Misalnya untuk pembersihan lahan, kita mulai setelah pekerjaan mobilisasi. Kita klik dua FS atau finish to start dan kita klik enter. Dia akan menjadi seperti ini dua saja karena default dari dari Microsoft Project itu kalau misalnya FS itu sama aja dihilangkan daripada tandanya. Nah, untuk Boplang misalnya kita lakukan setelah pekerjaan persiapan, kita klik 3 untuk diri sedikit dilakukan bersamaan pada saat pemasangan Boplang. Itu kita bisa mengetik 3 SS start to start, kemudian kita klik enter. Dan di sini akan terlihat, oh maaf, ini kita klik 4 SS karena bersamaan dengan pekerjaan Boplang. Maka pekerjaan Bopleng akan bersamaan dengan pekerjaan direksi kit atau gudang dan juga gudang. Kemudian galian tanah atau pondasi itu kita lakukan pada saat setelah pembersihan dari pembersihan lahan ataupun setelah pemasangan direksi kit ataupun gudang. Kita ketik 3,5 ya 3 S koma. Kalau misalnya kita ketik aja langsung setelah pekerjaan direksi kit selesai. Kemudian urukan pasir itu kita bisa ketik di sini misalnya start to start daripada galian fondasi 7SS. Tapi setelah pekerjaan galian itu mencapai 50%-nya. Kita klik tambah, tanda tambah, kemudian 50%. Dan enter. Nah, di sini akan terlihat seperti ini misalnya. Itu pekerjaan dari galian tanah dimulai daripada hari Jumat dan bisa sampai sampai hari Selasa dan untuk urukan pasir di tengah-tengahnya itu yaitu hari Senin. Kemudian stamping misalnya kita lakukan setelah pekerjaan urukan pasir selesai. Kita klik 8. Kemudian pondasi batu kali. Di pondasi batu kali kita lakukan setelah pekerjaan stamping selesai. Kita ketik 9. Pembersihan. Kemudian pembersihan slove kita misalkan lakukan setelah pekerjaan pondasi batu kali. Kita ketik 11. Existing slove kita bisa ketikkan 12 setelah pembersihan slove selesai baru dipasang backcasting. Kemudian pengecoran sama juga setelah backcasting slove selesai baru kita mulai pengecoran. Kita ketik 13. Kemudian pembersihan kolom. Pembersihan kolom
Sini saya laksanakan pada saat pembersihan slug juga dimulai. Saat pembersihan kolom, berarti kita ketik dari pembersihan slug itu 12, kemudian start to start karena bersama. Kemudian bagi string kolom jika pembersihannya sudah selesai. Dan juga pengecorannya itu jika bagi stringnya sudah selesai. Kemudian pembersihan balok. Di sini saya mulai kan setelah eh, pekerjaan pengecoran dan setelah pekerjaan pembersihan kolom di lantai 2 itu selesai 50%. Kita klik 22 SS plus 50%. Atau kita bisa mulai kan setelah pekerjaan pengecoran kolom selesai 18. Kemudian packaging balok itu selesai. Kita mulai pada saat setelah pembersihan selesai. Ini pembersihannya kita mulai saat pengecoran kolom selesai. Atau bisa bersamaan dengan pembersihan balok. SS. Kemudian pengecoran balok itu dimulai setelah bagistinya sudah selesai. Kita ketik 21. Dan bagisting kita juga itu juga setelah pembersihannya itu selesai. Kita ketik 22. Pengecoran juga sama, itu setelah bagisting selesai 24. Kemudian pembersihan di balok. Terus kita mulai setelah pengecoran kolom lantai 2 selesai. Jadi kita ketik 25. Dengan bagistingnya kita ketik 2. Karena dimulai setelah pekerjaan pembersihan ringnya itu selesai. Itu juga dengan pengecorannya. Kita ketik 27. Kemudian pembersihan plat saya berencana di sini untuk dilakukan bersamaan pada saat pembersihan balok. Jadi kita ketik 20 SS. Kemudian backcastingnya kita mulai setelah atau bersamaan juga dengan pembersihan plat. Boleh kita ketik 29 SS. Kemudian pengecoran plat kita mulai pada saat backcastingnya udah selesai. Jadi kita ketik 30. Kemudian pembersihan tangga saya berencana di sini setelah pengecoran balok sudah selesai. Berarti kita lihat pengecoran balok itu ada di 23. Kita ketik 23. Backcastingnya kita buat setelah pembersihannya selesai. Kedua, kemudian pengecorannya juga kita buat setelah backcastingnya selesai. 4. 33. Kemudian pemasangan kuda-kuda. Saya berencana di sini pemasangan kuda dimulai setelah 7 hari setelah pemasangan ring balok. Jadi kita klik di sini eh, pengecoran ring balok itu 28 tes ditambah 7 hari. Dia akan memulai pada saat eh, 7 hari setelah pemasangan ring balok. Kemudian untuk pemasangan cordingnya kita mulai setelah pemasangan kuda-kuda. Dan itu juga dengan penutup itu kita mulai setelah pemasangan cording.
Untuk pemasangan mata kita mulai pada saat eh, pemasangan penutup mata selesai. Itu bisa kita ketik 38. Untuk plesteran kita bisa mulai jika misalnya pekerjaan pemasangan batas selesai 50%. Tapi di sini saya akan membuat plesteran itu dimulai setelah pekerjaan pemasangan bata selesai. Jadi kita ketik 40 tujuan dengan ajian. Ajian di sini saya tambahkan waktu 1 hari setelah plesteran selesai. Jadi 41 fps plus 1. Dan untuk pengecatan kita lakukan setelah ajian selesai. Itu 42. Untuk predecessornya sudah ada selesai. Jadi tampilan pada Gancartnya akan seperti ini. Dan kita bisa lihat ke menu selanjutnya pada add new column ini kita tambahkan cost untuk biayanya. Di sini belum ditambahkan, harus ditambahkan manual. Saya akan menambahkan manual secara manual untuk costnya ini. Itu sudah saya dapatkan dari RAPD Excel. Untuk pengisian biaya dari setiap pekerjaan sudah selesai. Kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu eh, kurva S-nya. Kita masuk ke menu report, kita masuk ke cost, kita masuk ke pilih cash flow. Dan kita ganti di sini time-nya edit. Kita pilih edit ini. Kita pilih yang days. Oke. Dan tampilan OS-nya akan seperti ini. Sekian untuk simulasi daripada penjadwalan di Microsoft Project. Terima kasih.